Pernahkah kita mendengar peribahasa mulutmu adalah harimau? Peribahasa ini menggambarkan bagaimana kemudian gara-gara mulut ini kita akan mempunyai persoalan gara-gara disebabkan karena lisan. Maka Rasulullah Muhammad SAW memberikan rambu-rambu bagaimana kemudian kita mengatur mulut ini. Salah satunya adalah dalam sebuah sabdanya Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fayakul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang benar atau diam. Muslim, jadi Gus Miftah ini sebelum videonya viral menghina dan melecehkan seorang penjual es, ya, yang alhamdulillah saja si tukang penjual es tersebut, bapak penjual es tersebut, dari hinaan atau ejekan tersebut mendapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala melalui orang-orang yang baik, ya, memberikan bantuan kepada beliau karena simpati dengan apa yang dilakukan oleh Gus Miftah ini. Ternyata tidak hanya sekali ini beliau ini mengungkapkan kata-kata yang cukup memberikan efek negatif kepada orang lain, ya. Juga terjadi beberapa waktu yang lalu, sahabat Muslim, seperti video viral juga terjadi ketika beliau menoyor istrinya di depan orang banyak. Ya, mungkin begitu cara beliau untuk bercanda, ya, memperlihatkan candaan beliau kepada orang lain. Akan tetapi ini hal yang tidak wajar apabila dilakukan di depan orang banyak, sahabat Muslim, ya. Apalagi kata-kata yang merendahkan, perilaku-perilaku yang merendahkan, saya kira menoyor istri kita di depan orang banyak. Nah, ini pernah dilakukan oleh Gus Miftah ini. Dan ternyata beliau ini juga anti terhadap Salafi Wahabi yang ada di Indonesia. Banyak sekali kata-kata beliau atau ceramah-ceramah beliau yang membahas atau menyentil tentang Salafi Wahabi, dengan juga kata-kata yang memberikan kesan negatif dan tidak baik di hati para Salafi Indonesia. Sahabat Muslim, pada kali ini kita akan membahas masalah ini. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat Muslim, semoga kita dirahmati dan dicurahkan selalu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menghadapnya kelak, amin ya rabbal alamin. Sahabat Muslim, pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang isu viral atau video viral pada saat ini, ya, yang mana beberapa waktu lalu terjadi sebuah perilaku yang tidak baik yang dilakukan oleh seorang ustadz atau gus kepada orang lain ketika dalam pengajian, yaitu memberikan kata-kata hinaan atau merendahkan si penjual es yang dilakukan oleh Gus Miftah, sahabat Muslim. Nah, ternyata bahwa beliau ini juga anti terhadap Salafi Wahabi. Berikut videonya, sahabat Muslim. Wahabi mereka! Wahabi mereka! Ketika Habib tidak diterima di Arab Saudi gara-gara Wahabi, masuk ke Indonesia. Sama halnya Wahabi mati di Arab Saudi, masuk di Indonesia. Bedone siji. Kalau Habib masuk ke Indonesia itu membawa dampak positif, kalau Wahabi pasti membawa dampak negatif. Mereka mencirikan diri mereka sebagai muwahhidin. Muwahhidin itu kalau bahasa ilmiahnya apa? Unitarian. Apa itu? Istilah yang berasal dari penekanan mereka pada keesaan mutlak Tuhan. Jadi ngomongnya tauhid, 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 tauhid. Mereka membenci dengan situs-situs Islam. Makanya dulu ingat Komite Hijaz ketika datang ke Arab Saudi. Kenapa? Karena makamnya Kanjeng Nabi akan dihancurkan. Coba Anda lihat, rumah tempat lahirnya Kanjeng Nabi dihancurkan. Nah, jadi ini sahabat Muslim,
ceramah ya, atau sebagian daripada ceramah Gus Miftah ini yang isinya menyentil tentang Salafi Wahabi. Yang pertama tadi beliau mengatakan bahwa kedatangan Wahabi di Indonesia ini bukannya membawa rahmat, tetapi membawa dampak negatif. Berbeda dengan Habib katanya. Dan ternyata beliau juga adalah muhibbin sahabat muslim. Kemudian yang di video berikutnya tadi malah beliau memfitnah atau mengatakan orang Salafi Wahabi itu adalah orang yang telah menghancurkan situs-situs sejarah, termasuk menghancurkan makam Nabi. Subhanallah, ini adalah sebuah ceramah yang memantik kemarahan atau kontroversi di antara tubuh Islam itu sendiri ya. Jadi menimbulkan kemarahan nanti, yang mana orang-orang salaf sudah banyak ya di Indonesia dan dakwah mereka berkembang di Indonesia. Tentu saja bagi yang mendengarkan ceramah daripada Gus Miftah ini akan menambah kebencian mereka kepada Salafi Wahabi. Bukan tidak mungkin terjadi perselisihan dan perpecahan. Nah, kita tahu juga sahabat muslim bahwa beliau ini adalah staf khusus sekarang diangkat oleh presiden menjadi pejabat negara sebenarnya di bidang toleransi beragama. Nah, kalau beliau ini, Gus ini tidak mampu mengubah kata-kata beliau yang cenderung menyakitkan orang lain atau cenderung mendiskriminasi kelompok lain, maka mungkin saya yakin ya beliau tidak akan lama menjabat jabatan beliau saat ini sahabat muslim. Yang dapat kita ambil kesimpulan bahwa kita perlu memetik pelajaran dan hikmah dari kejadian ya yang terjadi pada saat ini. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia berbicara yang baik atau diam. Itu yang dapat kita ambil hikmahnya. Sahabat muslim, sebelum kita berbicara tentunya kita pikirkan dulu apakah pembicaraan kita ini akan menyinggung perasaan orang lain atau memberikan bekas yang tidak baik di hati orang lain atau tidak. Nah, ini yang mungkin dapat kita ambil hikmahnya, terutama bagi saya pribadi. Semoga kita semua mendapat pelajaran daripada video-video viral yang kita lihat ya di saat ini sahabat muslim. Demikian saja video kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita mendengar peribahasa mulutmu adalah harimau? Peribahasa ini menggambarkan bagaimana kemudian gara-gara mulut ini kita akan mempunyai persoalan gara-gara disebabkan karena lisan. Maka Rasulullah Muhammad SAW memberikan rambu-rambu bagaimana kemudian kita mengatur mulut ini. Salah satunya adalah dalam sebuah sabdanya Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang benar atau diam.